Halo, balik lagi sama gue Billy. Laptop gaming yang satu ini tuh karena saking monsternya, untuk menjinakkan dirinya sendiri aja tuh sampai perlu special treatment. Ya, ini tuh Asus ROG Strix Card 17 G733PY. Ya, yang satu ini tuh emang semonster itu. Ntar gue bakal tunjukin apa yang terjadi pas lagi gue ngetes ya. Nah, ngomong-ngomong, dia tuh memang bukan keluaran tahun ini, terlihat dari speknya. Yang mana yang satu ini tuh sudah dibekali dengan Ryzen 9 7945HX. Nah, kelihatan kan tuh keluaran tahun kapan. Untuk grafik cardnya sendiri dia menggunakan RTX 4090. Nah, untuk RAM-nya DDR5, 32GB dual channel. Buat layar ya, dia tuh menggunakan 17,3 inch WQHD yang 2560x1440. Aspek rasionya masih yang di 16:9. Layar IPS, anti glare display. Refresh rate-nya itu dia memiliki refresh rate sampai di 240 Hz. Response time-nya di 3 millisecond. Dan buat color gamutnya ini yang sudah aman banget di 100% DCI-P3. Dia juga sudah dilengkapi dengan Max Switch dan Nvidia Advanced Optimus. Nah, dari spek yang gua list di atas kelihatan kan tuh dia tuh laptop macam apa yang satu ini tuh. Yang pastinya buat mau dipakai apa aja tuh udah no debat, pasti bisalah ngejalaninnya. Kecuali ya buat dibawa kemana-mana aja ya. Karena beratnya itu well bisa sih, cuman kalau misalnya kalian dibawa jalan itu ya lumayan pegel aja, karena gue sendiri udah ngetes of course pas lagi dari kemarin gue coba bawa jalan, dia tuh lumayan berasa besar, nonjol juga dari tas gue, dan beratnya itu loh, yang karena kan laptopnya sendiri aja nih udah bobotnya 3 kiloan, belum ditambah charger 300 wattnya itu yang beratnya sendiri itu udah sampai sekilo lebih 100 graman gitu. Jadi ya kalau membuat dibawa kemana-mana, baru laptop dan charger sendiri aja tuh udah minimal 4 kiloan aja tuh di tas. Belum kan kalau misalnya kayak kita cowok di tas kan pasti bawa macam dompet yang tebal kali ya. Terus belum kali ditambah lagi bawa charger buat smartphone gitu, dan apapun lah anything yang kita bawa di tas. Jadi ya bakalan berasa lumayan pegel aja tuh kalau dibawa kemana-mana ya. Nah, laptop model gini tuh menurut gue memang cocoknya sebagai desktop replacement aja. Dia powerful, tapi ya ditaruh di rumah aja gitu buat most of the time. Walaupun kalau misalnya sesekali mau dibawa keluar, ya tentunya kalau sampai perlu dipakai mobile jalan gitu, of course dia masih bisa juga. Dan daya tahan baterainya lumayan, karena dia selama kita tes pengujian dia bisa tahan 2 jam, sekitar 2 jam 15 menitan gitu untuk video playback dengan tingkat kecerahan 50%. Dia tuh bisa tahan dari 100% sampai tinggal sisa ke 15% aja ya, tahan segitu. Nah, dipakai meeting online juga sebenarnya masih lumayan juga ini. Karena dia untuk meeting online selama 30 menit, dia tuh turunnya cuma di 17%-an doang gitu. Mengingat laptop yang satu ini tuh jeroannya kayak gini ya. Dan ini tuh baterainya dibekali dengan yang 90 Wh. Nah, ngecasnya tuh buat sampai ke 50% menurut gue ini cukup amazing, karena cuma perlu waktu sekitar 19 menitan aja. Mantep sih. Dan buat sampai fully charge ke 100%-nya itu tuh dia cuma makan waktu di kisaran 1 jam setengahan doang kayak gitu. Mantep ini untuk laptop kayak begini ya, ngecasnya cukup cepet. Buat pengetesannya sendiri, pada dasarnya laptop dengan jeroan seperti ini tuh udah pasti bisa menjalankan game apa aja, sekalipun dengan settingan yang udah mentok di rata kanan semua ya. Jadi untuk mempersingkat video ini supaya nggak panjangan banget, untuk pengetesannya itu gue bakalan bikin video terpisah, nggak di satu sini ya. Jadi nanti di video berikutnya gue bakalan bikin khusus buat gaming testingnya sama content creation testingnya. Nah, balik untuk ke yang di video ini, kita lebih ke textbook aja ya. Jadi kita mulai dengan synthetic benchmark-nya di sini. Yang mana untuk Cinebench R23-nya kita run 10 kali seperti biasa. Hasilnya tuh hampir rata, dengan rata-rata di 32.024 poinnya. Buat ukuran prosesor keluaran tahun lalu, ini tuh hasilnya cukup mengagumkan loh. Soalnya bahkan hasilnya itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Intel Core i9 14900HX. Tahu kan ya, itu kan Intel Core i9 keluaran tahun ini gitu.
Nah, untuk 3D Mark Steel Low Match-nya dia memberikan skor di 4.963. Buat port royalnya benchmark ray tracing ini tuh ngasih skor di 12.748. Nah, next kita ke time spy dan skornya yang didapat di sini di 18.947. Terakhir nih baru ke fire strike dan hasilnya memang impresif di sini. Sampai skornya di 40.429. Oh. Semua hasil yang diberikan dari pengetesan tadi buat laptop yang satu ini tuh udah memang no debat lah ya. Nah, urusan ke stress testnya ini yang agak kurang gitu aman menurut gua. Karena mungkin ya memang dia terlalu monsternya ya. Soalnya hasilnya sendiri yang diberikan selama stress test itu dia nggak pas. Skornya itu ada di 91,3% gitu. Cuman ya masih lumayan amazing walaupun dia nggak pasti. Tapi pas dihajar stress test kayak gitu kan kita tes suhunya juga tuh. Nah, suhu terpanas yang kita dapetin itu ada di area exhaustnya doang gitu, dan itu di kisaran 41,8 derajatan doang. Untuk di area WASD-nya sendiri menurut gue ini cukup aman juga karena ukuran suhunya kisaran 31 derajatan doang gitu. Dia tuh di laptop yang satu ini coolingnya menggunakan Vapor Chamber, 4 heatsink dan 2 kipas. Nah, buat monster kayak gini tuh kurang nendang kalau settingannya nggak diatur sama kita. Ya seperti yang gua ngomong di awal bahwa dia tuh perlu special treatment untuk menjinakkan dirinya sendiri gitu. Ya ini dikarenakan karena saking powerfulnya itu dia tuh menghasilkan panas yang sebenarnya cukup tinggi juga ya. Jadi selama pengujian kemarin itu yang dialami sama gua, ini laptop tuh bisa tiba-tiba dia mati sendiri pas lagi diuji di tes benchmark. Padahal itu tuh sudah menggunakan settingan turbo loh. Nah, tapi yang satu itu terjadi seperti itu bukan karena rusak ya. Nah, karena suhu yang terdeteksi di sini mungkin sudah sampai ke batas cut off-nya. Jadi ya laptop ini secara otomatis mematikan dirinya sendiri. Nah, itu tuh tujuannya supaya jangan sampai terjadi overheating, rusak karena overheating gitu. Jadi ya ini sebenarnya tujuannya bagus di sini. It's a good thing. Cuman ya apa saja kalau misalnya pas lagi mati dengan sendirinya gitu pas kerjaan belum selesai. Nah, buat ngatasin itu sebenarnya cukup simple. Ya tinggal buka Armoury Crate-nya aja dan di situ tuh ada pengaturan fan speed-nya yang bisa diatur secara manual. Nah, di situ tinggal dimentokin aja tuh. Jadi suhunya tuh akan lebih terjaga walaupun dengan load yang tinggi sekalipun ya. Terbukti karena gue bisa menyelesaikan semua testing di laptop ini tanpa auto shutdown lagi gitu. Lanjut ke storage-nya, yang mana yang satu ini tuh sudah menggunakan M.2 NVMe dengan kapasitas, at least yang gue pegang di sini tuh kapasitasnya 1 terabyte. Nah, tapi kalau misalnya yang gue ketemukan di online, itu tuh diberikannya bisa dapet yang 2 terabyte. Cuman ya yang gue agak bingung nih pas lagi pengetesan si storage-nya di sini, ya gue tes menggunakan Crystal Disk Mark seperti biasa run 4 kali, hasilnya tuh agak tidak sesuai harapan gue gitu. Karena rata-rata memang sih rata-rata rate yang didapat ini di 7.400-an. Nah, cuman untuk rata-rata rate-nya ini yang nggak gitu stabil ya. Gue dapat kadang dapat di 2.000, 4.000, 5.000. Ya agak disayangkan aja sih laptop Sultan kayak begini tuh nggak memberikan storage bawaan yang sepadan aja gitu loh. Atau ya mungkin ini hanya problem karena dari storage-nya kurang pendinginan aja kali ya. Kita positif thinkingnya seperti itulah. Buat I/O port-nya di sini juga pastinya sudah lengkap ya. Yang mana dia sudah dibekali dengan 2 USB Type-A 3.2 Gen 1. Sayang sih kenapa masih Gen 1, kan zaman sekarang udah Gen 2 gitu, apalagi dengan kastanya kayak begini. 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 ini tuh sudah support DisplayPort 1.4 dengan G-Sync support, dan hanya satu yang support Power Delivery 3.0, HDMI 2.1, konektor RJ45 dengan 2.5G, combo audio jack, dan power jack. Wi-Fi-nya juga di sini menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Keyboardnya pastinya udah nyaman banget dipakai ngetik lah, karena memang gue sudah terbiasa dengan keyboardnya ROG juga ya. Di sini enak kalau mau dipakai ngetik kayak gitu, dan sudah dilengkapi dengan backlit perki RGB. Untuk trackpad-nya ya ini pas lah menurut gue, luasnya cukup, dipakainya nyaman juga, enak. Dan laptop ini sudah dibekali dengan 2 speaker, yang mana kualitas speakernya sendiri yang seperti gue udah sering ngomong soal kualitas speaker ROG ya, dia tuh mantap, bisa gue kasih skor di 8,5/10 gitu deh.
Ya treble-nya berasa, mid-nya berasa, bass-nya juga berasa. Pokoknya tuh dynamic-nya tuh berasa di sini. Nah, buat kualitas webcamnya tuh ya seperti ini. Oke, jadi beginilah hasil kualitas tangkapan gambarnya yang masuk melalui kamera webcam yang ada di laptop yang satu ini. Ini tuh merupakan kamera 720p HD kamera. Dan begini juga hasil kualitas tangkapan suaranya yang masuk ya melalui mikrofon built-in-nya yang ada di sini. Ngomong-ngomong, saat ini lagi perekaman memang noise cancellation-nya aktif juga di sini. Jadi kualitasnya kurang lebih seperti ini, dan saat webcamnya sedang digunakan masukkan gambar, ada indikator lampu berwarna putih yang menyala di situ. Jadi ya kita bisa tahu juga lah saat kameranya lagi aktif ya. Cuman ya agak disayangkan memang dari laptop sesultan ini tuh ya kameranya hanya menggunakan yang 720p. Ya setidaknya sudah laptopnya seharga semahal ini, jadi kasih yang 1080p gitu full HD, kan jadi kesannya lebih sepadan aja gitu loh. So kesimpulan apa yang bisa kita berikan untuk laptop yang satu ini, obviously dia tuh laptop sultan karena sudah kelihatan dari harganya aja tuh dia sudah di harga 72 jutaan. Jujur aja laptop yang satu ini tuh not for everybody, tapi can do lot of things. So dia dilihat dari kebutuhannya aja ya. Kalau memang yang satu ini baik mau dipakai kerja atau misalnya untuk profesional gamer kayak gitu, ya harga kemungkinan besar nggak akan jadi masalah. Karena tahu ujung-ujungnya laptop yang satu ini bakalan jadi mesin cetak uang lagi gitu. Cuman sebagai catatan aja nih, kalau misalnya kalian mau membeli laptop yang satu ini tuh, dia tuh berat. Webcam dan storage-nya yang menurut gua ya bawaannya tuh kurang sepadan aja lah dengan kastanya laptop yang satu ini. Dan untuk I/O portnya sendiri yang sedikit levelnya agak kurang aja gitu. Udah sih itu aja. Selain dari itu mah ya laptop yang satu ini udah no debat lah, mau dipakai apa aja pasti aman. Dan ya anything you want to achieve menggunakan laptop ini menurut gua bisa dilakukan. So segitu aja review singkat dari GeekUp untuk laptop yang satu ini, ROG Strix Car 17. Kalau video ini bermanfaat boleh tolong kasih like, untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.